Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Suara Hati yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saya berkesempatan hadir di Al-Jabbar, masjid termegah di Jawa Barat ini. Luar biasa, memang luas sekali secara bentuk, secara bangunan gitu ya. Ini saya baru pertama kali masuk ke dalam sebuah masjid dengan kemegahan yang luar biasa. Tentu saja karena ini masjid baru, masih ada sarana dan prasarana yang masih kurang lengkap gitu ya, baik dari sisi lingkungan internal maupun lingkungan eksternalnya. Mungkin nanti seiring berjalannya waktu akan semakin baik. Terutama saya hadir di sini pas waktu zuhur, jadi panasnya luar biasa. Dan kita disarankan untuk membuka alas kaki sebelum tiba di masjid. Jadi ada sebuah area yang kita harus berjalan di atas granit atau marmer gitu, yang mulai terasa panas, dan itu luar biasa panasnya. Kakinya bisa melepuh ya kalau ya jam-jam 1, jam 2 gitu. Alhamdulillah, tetapi saya tiba di dalam masjid dan alhamdulillah bisa melakukan sholat berjamaah bersama para jamaah lain yang hadir dari seluruh Jawa Barat sepertinya. Ada dari luar kota, semua hadir tumplak di sini sebagai selain beribadah tentunya saja, yang mudah-mudahan diberikan kekhusyuan dalam beribadah, juga menjadi spot foto di sini luar biasa ya. Nah, hubungannya dengan kebesaran masjid ini luar biasa. Jadi saya ada perasaan yang campur aduk di dalam diri saya, sahabat. Bagaimana kebesaran masjid ini yang luar biasa gitu ya, dan perilaku orang-orang di sekitar saya, terutama saya sendiri. Saya bermuhasabah pada diri sendiri gitu, terlintas kesombongan, ada perasaan, wih, luar biasa Jawa Barat ya punya masjid ikonik seperti Al-Jabbar ini gitu. Dan tentu saja disematkan nama Al-Jabbar menjadi salah satu terambil dari salah satu Asmaul Husna gitu. Tentu saja itu juga merasa sesuatu yang masih kontroversial gitu, karena masih banyak sekali kekurangan yang saya rasa kurang sesuai juga ya. Tetapi kalau Al-Jabbar hanya dengan B1 Al-Jabbar, maksudnya Jawa Barat gitu, saya setuju banget. Nah, berkenaan dengan kesombongan itu yang terlintas tadi, jadi saya ingin mengingatkan kepada diri sendiri, sahabat, kesombongan itu hadir dalam berbagai bentuk dan terkadang menyusup ke dalam diri kita gitu tanpa terasa. Apalagi sekarang di zaman sosmed ini ya, aduh luar biasa itu, tidak terasa sekali bahwa itu adalah sebuah kesombongan. Supaya kita ada sedikit informasi apa sih itu kesombongan. Kesombongan bisa berhadir dalam berbagai bentuk. Di antaranya dalam bentuk ujub. Ujub itu terambil dari kata ajaba. Ajaba itu menyukai atau mengagumi diri sendiri gitu. Kalau bahasa sekarang mungkin narsis gitu ya. Narsis bisa digolongkan sebagai ajaba gitu. Jadi senang tampil yang indah-indah gitu, mengagumi diri sendiri gitu ya, memuji diri sendiri. Nah, itu ujub. Dan ada bentuk lain itu riya. Riya itu terambil dari kata ro'a. Ro'a itu ingin dilihat. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu alasannya karena kita ingin dilihat sama orang. Kita melakukan kebaikan, kita beribadah di tempat yang besar ini, kita melakukan segala sesuatu, tetapi tujuannya adalah hadir di masjid yang luar biasa megah ini bukan untuk semata beribadah, tetapi hanya untuk memamerkan bahwa saya sudah pernah hadir di Al-Jabbar, bahwa saya sudah pernah sholat di masjid yang luar biasa megah itu gitu ya, dan diupdate status dan sebagainya.
tentu saja semua itu kembali kepada niat lagi masing-masing ya. Bagaimana kalau hal itu diniatkan memang untuk syiar, untuk dakwah gitu, sekiranya hal itu insya Allah menjadi sesuatu yang positif. Dan bentuk lain adalah takabur. Takabur itu terambil dari akar kata kabir, besar gitu. Jadi merasa dirinya besar, merasa dirinya lebih segalanya dari orang lain, sehingga melecehkan orang lain. Takabur ini luar biasa. Ini adalah dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk. Dahulu kala iblis itu tinggalnya di surga. Tetapi karena takabur ini, karena merasa besar, merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih baik dari makhluk lain, sehingga Allah mengusirnya dari surga. Saat diminta sujud kepada Adam, satu-satunya makhluk yang menolak untuk sujud itu adalah iblis. Bukan masalah sujud atau tidak sujudnya, tetapi siapa yang memberikan perintah sujud itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk iblis sujud kepada Adam. Semua makhluk untuk sujud kepada Adam. Tetapi satu-satunya makhluk yang tidak mau sujud adalah iblis. Dosa pertama dilakukan oleh iblis dan itu membuat turunan-turunannya gitu tanpa terasa, karena pelaku pertama adalah iblis yang sangat halus gitu ya, dan sudah diberi hak prerogatif sama Allah untuk bisa menggoda, untuk bisa menyesatkan orang-orang, dan Allah mengizinkan itu. Maka kita harus berhati-hati sekali dalam mensikapi segala sesuatu yang bisa disusupi oleh takabur tersebut. Dosa kedua lainnya yaitu berprasangka buruk. Ya, saat Adam dibisiki oleh setan untuk bagaimana Allah itu tidak menghendaki dia menjadi malaikat gitu, dan dia berprasangka buruk kepada Allah. Dan dosa yang lainnya yang ketiga adalah itu hasad, iri dengki, iri hati yang dilakukan oleh anak Adam, riwayat Habil Khobil itu ya. Dan itu dosa-dosa atau kejahatan-kejahatan yang tanpa terasa bisa menyusup ke dalam diri kita. Jadi bagaimana itu yang namanya takabur tadi, yang namanya kesombongan tadi, jadi bentuknya bisa ujub, bisa riya, bisa takabur. Dan itu kalau bisanya kombinasi ketiganya ada di dalam diri kita, naudzubillahi min dzalik. Kita semoga dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Indikasi tersebut bisa kita identifikasi gitu ya, supaya kita tidak terjebak ke dalam perasaan itu seperti apa. Jadi hendaknya mari kita sama-sama saling mengingatkan dan melihat kepada diri sendiri, apa yang ada pada diri kita sendiri. Rasulullah bersabda bahwa Allah merahmati orang yang tahu siapa dirinya, yang tahu siapa posisinya di mana, gitu ya, tanpa bermaksud untuk menyombongkan diri, tapi tidak juga bermaksud untuk mengecilkan diri sendiri, tetapi dia tahu secara proporsional siapa dirinya, gitu ya. Nah, dan faktor-faktor apa saja yang kiranya bisa memicu kesombongan sehingga kita tidak terasa gitu ya, bahwa kita tidak bermaksud sombong, tetapi saat itu karena kurangnya informasi tentang kesombongan. Tetapi karena kita sering melakukan itu tanpa terasa, sampai akhirnya orang lain yang mengingatkan kita, dan kita juga sebetulnya harus bisa menerima sebagai orang yang mau memperbaiki diri, harus bisa menerima kebenaran atau peringatan dari orang lain, nasihat dari orang lain, supaya kita tidak terjebak dalam kesombongan itu. Nah, apalagi orang-orang yang berkarya, orang-orang yang misalnya ya, kita punya karya yang bagus gitu, seperti ini luar biasa. Ini adalah karya saya, ini adalah hasil buah tangan saya gitu, hasil amal-amalan saya. Dari situ sudah mulai, gua nih yang berhasil membuat ini, membangun ini gitu ya. Dan itu bisa serta-merta disisipi oleh yang tadi yang namanya iblis itu ya, dengan anak-anaknya setan itu, untuk menjadikan kita takabur, kita sombong. Dan itu misalnya kita dari sisi harta, kita lebih kaya, merasa lebih kaya, kita tidak membutuhkan pertolongan orang lain, itu bisa terjebak di dalam takabur, di dalam kesombongan. Misalnya kita merasa mempunyai ilmu yang luas, kita mempunyai
pengetahuan yang luar biasa, sehingga saat orang lain mengkonfirmasi pengetahuan kita, kita pun tidak mau menerima hal tersebut karena kita merasa bahwa kita ilmunya sudah sangat luas. Hal lain misalnya dari sisi tenaga kesehatan gitu, kita merasa lebih sehat, lebih tampan, ya, lebih prima penampilannya dari orang lain, sehingga kita melihat orang lain tidak lebih dari sekedar orang-orang yang lemah yang tidak patut kita hargai. Dan yang lainnya misalnya faktor keturunan juga bisa memicu kesombongan. Misalnya, wah, dia adalah keturunan orang kaya misalnya. Padahal yang orang kayanya itu ayah ibunya gitu. Tetapi dia dengan kesombongannya gitu, merasa mempunyai harta, merasa mempunyai hak, menggunakan segala fasilitas yang diberikan sama orang tuanya, sehingga dia terjebak pada kesombongan dan berperilaku yang menyimpang. Dan hal-hal lain yang menjadi penyebabnya adalah juga misalnya ya dari tahta kedudukan itu bisa menjebak orang ke dalam kesombongan yang luar biasa, karena merasa mempunyai hak, mempunyai kuasa yang lebih daripada orang lain, dia bisa melakukan hal-hal yang sewenang-wenang kepada orang lain. Naudzubillah. Jadi itulah beberapa supaya kita bisa mengidentifikasi apa yang menyebabkan kesombongan itu. Karena kesombongan adalah kejahatan. Kejahatan yang melecehkan orang lain itu merupakan kejahatan. Dan kesombongan itu adalah pakaian Allah. Tidak sama sekali berhak kita untuk bahkan menyentuh atau apalagi menggunakannya. Itu adalah benar-benar yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha segalanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya diberikan fasilitas-fasilitas untuk menggunakan segalanya apa yang ada ini, kedudukan, harta, tahta, kesehatan. Untuk apa? Untuk beribadah, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian kita menyadari bahwa kita ini hanya makhluk yang lemah, bahwa kita ini hanya seseorang yang sedang berjalan menuju kepada kematian, sehingga tidak ada yang perlu kita banggakan, tidak ada yang perlu kita sombongkan. Sahabat Suara Hati yang dirahmati Allah, Masya Allah, saya menjadi, karena sahabat harus datang ke sinilah. Perasaan pertama yang dirasakan seperti apa, Masya Allah, itu menjadi apa ya, ada kekaguman, ada luar biasa, yang perasaan yang sangat mengagumkan gitu ya saat hadir di sini. Mudah-mudahan sahabat diberi kesempatan, diberi usia dan diberi waktu untuk bisa hadir di Masjid Al-Jabar. Di tempatnya adanya di mana ini ya? Di daerah Soekarno-Hatta ini, bisa masuk dari Cimincrang dekat sama GBLA gitu ya, bisa masuk dari depan dari Soekarno-Hatta gitu, dan sangat mudahlah menemukan masjid semegah ini. Begitu yang bisa disampaikan, segala sesuatu kekurangan hanya milik saya, kebenaran hanya milik Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.